Halo Sobat Citra Bangsa, kembali lagi di channel podcast Citra Bangsa. Kali ini bersama saya, Agung Belipati. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa COVID-19 ini sudah menekan banyak sekali aspek kehidupan. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan dipaksa untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, di akhir semester ini, kami ingin mewawancarai beberapa narasumber. Jadi ada siswa, ada guru, kemudian ada orang tua untuk mengetahui bagaimana sih cara mereka menghadapi pembelajaran dari rumah ini. Nah, tentunya narasumber yang kami undang untuk hadir di sini, mereka mempunyai cerita masing-masing, cerita yang berbeda-beda. Saya akan mewawancarai terlebih dahulu salah seorang siswa yang mana pada saat melaksanakan pembelajaran dari rumah, dia tetap menganggap bahwa belajar dari rumah itu sama seperti belajar dari sekolah. Sebelum saya berbincang-bincang dengan siswa ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Iya, itulah tadi video tentang bagaimana persiapan dan kesehariannya Tia dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang Tia sudah hadir bersama-sama dengan kita di studio. Halo Tia, selamat pagi. Pagi, Pak. Iya, nama lengkapnya siapa kakak? Nama lengkap saya Anestia Luji. Anestia Luji. Tia di kelas 6B ya? Iya. Iya, berarti wali kelasnya Pak Franky. Iya. Nah, Tia kabarnya bagaimana nih? Baik. Baik ya, sehat ya. Iya. Ya, jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kita harus rajin cuci tangan, kemudian pakai masker kalau keluar kemana-mana ya. Menjaga jarak dengan orang lain karena pandemi ini sangat berbahaya ya tentunya untuk kita. Nah, Tia, Pak mau bertanya dulu. Kan Tia nih dari kelas 1 sampai kelas 6 di Citra Bangsa ya? Iya. Iya, nah kalau dari kelas 1 sampai kelas 5 itu kan Tia pembelajarannya dilaksanakan di sekolah. Nah sekarang Pak mau bertanya nih, bagaimana sih atau apa sih kira-kira yang Tia rasakan tuh menjadi sesuatu yang berat pada saat belajar di rumah? Cara belajarnya beda. Cara belajarnya beda ya? Iya. Ya. Perbedaannya seperti apa tuh belajar di rumah dan belajar di sekolah? Kalau belajar di sekolah kan kalau bingung langsung tanya ke Pak Guru atau Ibu Guru. Iya. Kalau belajar di rumah nanti harus pakai telepon kan, guru-guru kan tidak setiap saat aktif. Iya. Jadi ada kesulitan ya mungkin pada saat mau dihubungi, gurunya lagi tidak bisa atau di luar jangkauan seperti itu ya. Jadi sulit. Nah, itu sudah terdengar bagi Pak sepertinya hal yang sudah kurang menyenangkan begitu. Nah, kira-kira ada tidak hal lain yang terasa tidak menyenangkan pada saat belajar dari rumah? Cara belajarnya. Ya, lebih ke cara belajarnya ya. Iya. Ya, cara belajarnya. Lalu mungkin karena belajarnya sendiri kan biasa kalau di sekolah kan rame-rame ada teman-temannya. Jadi kalau tidak ada teman-teman tuh sepertinya kurang asik ya. Iya. Nah, terus kira-kira bagaimana tuh caranya berkomunikasi dengan teman-teman? Apakah kalian komunikasi atau tidak sama sekali? Kadang-kadang coba telepon kalau kayak sudah selesai kerja tugas, tapi kadang-kadang ada teman-teman yang belum selesai kerja tugas. Oh iya, jadi artinya kalian tetap coba untuk komunikasi, tapi kalau memang teman yang lain belum selesai belajar ya berarti tidak bisa ya? Iya, jadi memang tidak menyenangkan ya kalau belajar dari rumah. Nah, tapi menurut Pak ya, kalau walaupun itu hal yang kurang menyenangkan, tapi menurut Tia sendiri ada tidak kira-kira pengalaman yang bagi Tia itu menarik saat belajar di sekolah? Pengalaman menariknya itu seperti apa kira-kira? Maaf Pak, maksud Pak belajar di rumah ya, bukan di sekolah. Tidak ada. Tidak ada ya, jadi memang semuanya penuh dengan
hal yang tidak menyenangkan, kemudian kebosanan, iya bosan benar. Nah tapi yang Pak tahu, Tia ini salah satu siswa yang rajin mengumpulkan tugas, kemudian disiplin dan bertanggung jawab, nilai-nilainya juga bagus. Nah tapi kan dari pengakuan Tia tadi Tia bilang Tia merasa bosan. Kalau gitu Pak mau tanya nih, kira-kira bagaimana sih caranya Tia untuk mengatasi kebosanan itu? Cara mengatasinya itu kayak belajarnya itu santai, biar tidak bosan itu kayak ganti cara belajar gitu. Iya ya. Jadi cara belajarnya diganti, kemudian santai, tidak terlalu, artinya harus kerja sekarang sampai selesai, kerja sekarang sampai selesai, tapi ada waktu ya, kalau memang jenuh ya menunda sebentar begitu ya. Ya. Nah, kan kalau tadi Tia bilang belajarnya santai, kemudian artinya tidak terlalu memaksakan diri. Nah, pada saat Tia sedang jenuh, lalu Tia melakukan aktivitas lain, itu biasanya aktivitas lain yang dilakukan tuh apa? Aktivitas yang dilakukan. Pada saat tidak belajar terus menyenangkan diri dengan cara seperti apa sih? Main HP. Main HP ya, iya. Main apa tuh? TikTok atau game? Iya. Jadi memang Pak juga lihat sekarang tuh banyak sekali anak-anak yang kalau merasa bosan ya pasti pelariannya ke situ ya. Mereka main HP, mungkin nonton atau main game. Nah, lalu pada saat dia menemukan hal-hal yang tidak menarik, ada hal yang menarik. Nah, sekarang Pak mau bertanya yang sedikit berbeda nih, pengalaman yang sedikit berbeda, yaitu pernah tidak sih Tia menemukan dalam pembelajaran tuh waktu mengikuti pembelajaran online tuh ada hal yang Tia rasa konyol atau lucu seperti itu? Kalau bingung pelajaran nanti biasanya tanya Pak, tapi waktu itu karena Pak tidak aktif atau tidak angkat telepon, jadi saya telepon Ibu Tari. Ibu Tari. Nah, Ibu Tari ini juga guru kelas 6 ya? Bukan, Ibu Tari guru kelas 5. Guru kelas 5, berarti wali kelasnya Tia yang lama? Iya. Ya, jadi pada saat mau bertanya materi kelas 6, tapi pada saat guru kelas 6-nya lagi di luar jangkauan, harus bertanya ke guru kelas 5 ya. Itu kan lucu ya, guru materinya kelas 6, tapi kan bertanya ke guru kelas 5. Iya. Tapi apakah dapat solusi dari guru kelas 5-nya? Dapat? Iya. Oh ya, jadi walaupun terdengar sepertinya agak konyol, tidak masuk akal, tetapi ternyata terselesaikan juga ya masalahnya. Nah, itu luar biasa sekali. Tapi memang sih Ibu Tari itu 2 tahun lalu pernah bertugas atau mengajar di kelas 6. Jadi sebenarnya keputusan Tia untuk bertanya ke Ibu Tari itu juga tepat, karena Ibu Tari juga menguasai tuh materi-materi kelas 6 itu seperti apa. Nah, tadi kan Tia sudah mengatakan bahwa merasa bosan, kemudian tapi punya cara untuk mengatasi kebosanan. Nah, kalau mengatasi kebosanan dengan bermain game, nih yang Pak lihat nih, ada beberapa anak-anak yang justru karena bermain game tuh sampai lupa belajar. Jadi mereka bukan mengatasi kebosanan, tapi malah bermain terus sampai. Karena waktu itu pas ada lagi meet, kan ada salah satu teman tidak ikut meet. Ternyata pas yang tidak ikut meet kan namanya waktu itu Radit. Dia tidak ikut meet karena katanya dia main game. Dia push rank atau apa gitu. Ya, jadi memang kan anak-anak pada saat menemukan kebosanan, kalau Tia kan ya bosan ya pelariannya ke main game sedikit. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang terlalu banyak main game sampai akhirnya tidak lupa belajar ya, begitu ya, tidak mengingat lagi tugas-tugasnya. Itu kan juga hal yang kurang baik ya. Nah, sekarang Pak mau beralih sedikit nih. Nah, selama Tia belajar dari rumah, kan berbeda ya dengan di sekolah. Kalau di sekolah ya paling kita cuman pakai buku, kemudian alat tulis, seperti itu, tas untuk mengisi semua perlengkapan kita. Nah, kalau belajar dari rumah kan tentu ada fasilitas yang harus kita pakai. Nah, ini Pak mau bertanya nih, kira-kira yang Tia rasakan, peran orang tuanya Tia itu seperti apa dalam mendukung Tia belajar di rumah? Peran orang tua itu kayak yang bayar wifi, isi paket data, kayak bantu dalam belajar sedikit. Siapkan fasilitas juga ya. Kakak di rumah pakai apa? Handphone? Pakai laptop. Oh iya. Berarti handphone tidak untuk melakukan pembelajaran, tapi berkomunikasi dengan guru. Oh, kadang-kadang pakai. Biasanya mama juga bawa laptop. Jadi biasanya gitu. Pakai handphone juga. Iya, jadi kalau memang laptop bisa digunakan, pakai laptop.
Tapi kalau sedang tidak bisa digunakan ya pakai handphone begitu ya. Iya. Ya, nah itu sebenarnya kakak harus bersyukur, Tia harus bersyukur karena tidak semua anak itu mendapatkan fasilitas yang sama. Jadi kalau memang Tia sudah mendapatkan fasilitas yang begitu bagus dari orang tua, sampai sudah dikasih pakai data tapi ada wifi juga, kemudian selain dikasih handphone dikasih laptop juga, berarti kakak harus bisa membuktikan ke orang tua bahwa ya inilah prestasi saya layak sebenarnya. Kalau papa dan mama kasih ini berarti saya memang layak untuk mendapatkan, saya buktikan dengan prestasi. Dan itu pada saat Tia sudah mencapainya, karena yang Pak tahu dari Pak Franky juga bahwa memang selama ini Tia disiplin, tanggung jawab, tugas-tugasnya juga rapih, nilainya juga bagus. Jadi ya itu sangat, ya Pak mau bilang good job lah. Kamu sudah membuktikan bahwa bukan hanya ke sekolah ya, tapi juga ke orang tua bahwa kamu benar-benar berhak atau pantas dikasih fasilitas karena kamu membuktikan dengan prestasi. Nah itu prestasi yang bagus, kamu harus tetap tingkatkan ya, pertahankan dan tingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, Pak mau bertanya sedikit nih tentang pengalaman dalam mengerjakan tugas. Nah, tadi kan Tia bilang kadang-kadang pas fasilitasnya kalau memang lagi dipakai orang tua berarti kakak harus menggunakan handphone dan seterusnya. Pak mau bertanya sedikit tentang tugas. Pernah tidak Tia mengalami keterlambatan dalam mengumpulkan tugas? Pernah, sering. Coba diceritakan. Kan ada handphone yang tidak ada Google Classroom. Kan ada HP-nya adik dengan HP-nya saya. Handphonenya saya itu lebih banyak digunakan untuk kayak nonton YouTube untuk adik saya. Jadi kayak kalau selain pakai laptop itu harus pakai handphone saya, karena ya cuman tapi di handphone adik saya yang satu itu kan tidak ada Google Classroom. Jadi kadang-kadang saya langsung kirim ke WA Pak Franky. Ke WA Pak Franky. Nah, pernah tidak sih terlambat mengumpulkan tugas? Nah, kalau yang Pak mau tahu tuh, pada saat kakak terlambat mengumpulkan tugas, itu alasannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan? Pernah waktu itu lupa submit waktu kerja latihan matematika. Kan setiap malam itu kan ada waktu main handphone atau nonton YouTube. Biasanya cek Google Classroom dulu apa ada tugas yang belum disubmit atau apa gitu. Itu ada waktu itu matematika belum disubmit, jadi kayak jam 8 atau setengah 8 gitu baru disubmit. Oh ya, padahal sebenarnya sudah dikerjakan dari pagi ya. Nah, berarti memang kamu sudah mengerjakannya tepat waktu, cuman karena masalah terlambat mensubmit saja sehingga tugasnya terlambat masuk ya, seperti itu. Ya, tapi itu memang masalah yang sudah umum ya, hampir semua anak mengalami. Kayak tiba-tiba dari guru menyampaikan kepada orang tua, papa mama ini anaknya belum mengumpulkan tugas seperti ini. Oh, sudah dikumpulkan Pak, ternyata lupa di submit. Nah, jadi memang Tia juga mengalami hal yang sama ya. Tapi bagi Pak sebenarnya itu belum terlambat sih, karena kan Tia masih mengumpulkan di hari yang sama ya. Nah, kalau biasanya kan Bapak Ibu guru memberikan tugas itu kan dikasih kesempatan dari pagi sampai malam, boleh kapan bisa mengaksesnya, baru tugasnya dikerjakan ya. Tapi kalau Tia tetap disiplin seperti ini, para saya itu hal yang baik ya. Jadi tetap dipertahankan, tetap ditingkatkan. Nah, yang terakhir nih, kan dari tadi yang semua yang Pak dengar ini, dalam penilaiannya Pak itu sangat bagus sekali ya, karena Tia menjaga pola belajar dengan baik. Yang Pak mau tanya, yang Pak mau Tia sampaikan ke teman-teman yang ada di rumah, kira-kira apa sih tipsnya atau kiat-kiatnya Tia itu seperti apa sehingga Tia bisa disiplin dan tetap tanggung jawab walaupun belajarnya dari rumah? Jadi tips-tipsnya itu tetap anggap sekolah di rumah itu kayak sekolah asli, di sekolah seperti biasa. Jadi ya cuman cara belajarnya saja yang beda. Iya, jadi tempat dan cara belajarnya saja yang berbeda ya. Nah, teman-teman yang ada di rumah, ini tips yang bagus nih dari Tia. Bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil melaksanakan pembelajaran dari rumah? Ternyata sederhana saja. Kita tetap menganggap saja bahwa pembelajaran yang ada di rumah itu sama seperti melaksanakan pembelajaran di sekolah. Artinya disiplinnya tetap sama, tanggung jawabnya tetap sama. Lalu Tia, apakah menggunakan seragam pada saat di rumah? Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tapi menggunakan seragam itu juga hal yang baik ya. Dengan begitu kan kalian akan merasa bahwa oh ya, saya sekolah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu tips yang bisa kalian pakai di rumah untuk meningkatkan prestasi belajar kalian di rumah menjadi lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, Tia, terima kasih ya sudah hadir bersama kami di studio. Nah, salam kami untuk Papa dan Mama. Tia juga tetap jaga kesehatan dan tetap belajar terus, tingkatkan prestasi ya. Iya. Iya.
Selamat pagi. Iya, pagi. Ya. 3, 2, 1. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan negara-negara ASEAN antara lain melakukan promosi-promosi. Oke, saya sudah selesai belajar hari ini. Sekarang saya akan nonton TV sedikit dan setelah itu saya akan makan siang. Nah, sobat Citra Bangsa yang terkasih. Nah, tadi itu kita sudah menyaksikan wawancara dan kita juga sudah menonton video bagaimana aktivitas seorang siswa pada saat dia mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, kali ini kita akan berdiskusi juga dengan salah satu komponen yang juga penting dalam dunia pendidikan, yaitu guru. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio Pak Franky. Halo Pak Franky. Halo Pak Agung. Ya, apa kabar? Pagi. Selamat Puji pagi. Tuhan, sehat-sehat. Iya, jadi walaupun di tengah pandemi tapi Tuhan masih mengasihi, kita semua masih sehat-sehat ya. Amin. Luar biasa. Nah, Pak Franky, saya mau bertanya nih, kesibukan Pak Franky sekarang itu apa saja? Kalau untuk saat ini selain mengajar, lalu selain karena di akhir semester kan, jadi persiapkan diri untuk raport. Karena ini juga kita Natal, ya kebiasaan kalau Natal berarti harus mempersiapkan segala sesuatu untuk perayaan Natal. Meskipun tahun ini perayaannya berbeda secara online. Kebetulan saya di gereja itu sebagai guru sekolah minggu juga, jadi tetap kita mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak supaya mereka meskipun dari rumah mereka merayakan Natal tapi tetap terkesan ada hal-hal luar biasa yang mereka dapatkan gitu. Jadi ya saat ini memang harus bisa bagi waktu dengan baik untuk di gereja dan juga untuk pekerjaan di sekolah. Jadi cukup sibuk juga ya mempersiapkan diri untuk penerimaan raport, kemudian harus mempersiapkan diri juga untuk kegiatan Natal di gereja. Betul. Luar biasa. Nah, Pak Franky, kan kita sudah 9 bulan ini melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, tentunya sebagai wali kelas punyalah pasti cara-caranya seperti apa yang sekolah terapkan dalam melaksanakan pendampingan itu. Karena itu saya mau bertanya nih, selama ini bagaimana pendampingan online-nya Pak Franky kepada anak-anak? Oh ya, kalau selama ini untuk kegiatan belajar mengajar kita di kelas itu kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama, untuk setiap hari itu untuk kegiatan belajar mengajar semua kita satukan arahnya itu dari Classroom Google. Jadi semua video pembelajaran, semua materi pembelajaran hari ini kita upload di sana dan anak-anak mereka semua aksesnya dari Classroom Google. Ya, jadi selain itu juga setiap minggu itu kami selalu adakan pertemuan
secara online, tatap muka secara Meeting, online, ya. Jadi melalui Zoom ataupun melalui Google Meet. Lalu selain itu juga dalam kegiatan belajar mengajar itu kami selalu sertakan dengan video pembelajaran, supaya misalkan anak-anak mungkin belum paham materi-materi yang diajarkan melalui tatap muka online ataupun melalui materi-materi yang ada di dalam classroom itu, mereka bisa menonton video dan itu bisa membantu mereka. Gitu Pak Agung. Jadi luar biasa ya, artinya guru-guru juga mengusahakan bagaimana supaya bisa ada metode terbaik yang betul. Anak-anak bisa akses lah begitu. Nah, tentu di dalam menghadapi pembelajaran online ini banyak hal yang terjadi ya. Salah satunya kayak wali kelas 6 sekarang Pak Franky itu kan sama sekali belum pernah bertemu dengan anak-anak yang belum pernah tatap muka online. Nah, maksud saya belum pernah tatap muka langsung. Nah, kira-kira selain itu, apa sih kesulitan yang Pak Franky alami saat belajar online dengan anak-anak? Oh iya, karena memang pandemi ini mulai dari bulan Maret. Nah itu anak-anak masih kelas 5 dan ketika mereka sudah naik kelas 6, jadi kegiatan belajar mengajar itu kita mulai dari bulan Juli 2020 untuk di kelas 6 ini. Jadi memang belum pernah tatap muka dengan anak-anak. Dulu memang pernah ketemu di sekolah, tapi itu hanya sebagai rekan guru Citra Bangsa karena tidak pernah mengajar mereka begitu. Jadi karena ini ketemu langsung online kan. Jadi mungkin memang untuk anak-anak mereka masih canggung atau masih malu masih untuk bertanya begitu. Jadi kadang-kadang saat kita tatap muka online pun mereka masih terbawa, masih malu-malu, kadang disuruh untuk bertanya dulu baru mereka bertanya. Lalu selain itu kesulitannya adalah ini ada anak-anak yang di rumahnya orang tua siapkan fasilitasi dengan wifi, lalu ada juga anak-anak yang isi paketnya lancar, tapi ada juga beberapa ada anak-anak tertentu yang betul-betul ada saat mereka tidak punya paket begitu. Jadi kadang-kadang itu jadi kendala juga. Iya, selain itu juga sekarang untuk di Kota Kupang, terkhususnya di Kota Kupang, jaringan Telkomsel itu kadang-kadang masih ada di daerah-daerah tertentu yang masih kurang bagus. Sehingga kadang saat kita misalkan tatap muka online, apalagi kalau pakai Zoom, itu seringkali gangguan di Zoom. Makanya untuk selama ini saya beralih ke Google Meet. Kadang-kadang kesusahannya itu apabila sementara menjelaskan materi, tiba-tiba ada anak-anak yang keluar gitu kan. Nanti saat menjelaskan dengan anak-anak yang lain ada satu, "Pak, minta maaf tadi saya keluar, saya tidak dengar tadi Pak jelaskan apa." Nah, di situ kan kalau mau lanjut kasihan dianya. Jadi ya berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan dan mengusahakan juga agar yang lain mereka tidak dikorbankan begitu. Jadi kan kasihan juga, artinya waktunya sudah terbatas, terus pada saat itu ada yang masalah jaringan. Jadi tapi memang jaringan ini sesuatu yang kita tidak bisa di luar kendali kita. Jadi ya mau bagaimana? Artinya kita berusaha semaksimal mungkin supaya dengan segala keterbatasan ya bisa optimal seperti itu. Jadi memang banyak sekali ya kesulitan-kesulitan. Nah, kita sedikit beralih nih Pak Franky. Kan kemarin waktu pembelajaran berlangsung itu beberapa kali Bapak Ibu guru visitasi ke rumah-rumah. Oh iya. Nah, yang saya dengar nih ada satu siswanya Pak Franky yang rumahnya cukup jauh ya. Oh iya. Katanya sampai ke Lili betul. Lili. Nah, itu mungkin Pak Franky bisa ceritakan bagaimana sih perasaannya pada saat sampai ke sana, lalu perjalanannya itu seperti apa? Iya betul. Saya punya satu anak, rumahnya itu di Lili. Itu namanya Lingga. Saya waktu pertama kali dapat anak-anak kelas 6 ini, terus waktu minta alamat mereka karena waktu itu kita memang berencana untuk visitasi kan. Lalu pas baca alamat ada yang rumahnya, aduh ini kok jauh sekali. Ini kalau seandainya belajarnya di sekolah bagaimana? Kasihan kan kejauhan. Jadi pas waktu itu sudah tanya alamat, waktu itu mulai berkunjung ke sana. Memang waktu itu kesusahannya itu karena cuaca kan di Kupang ya panas sekali waktu itu kan panas sekali. Jadi memang mungkin karena perjalanan jauh jadi mungkin agak kelelahan juga. Jadi kalau seandainya badan tidak fit bisa sakit karena ada beberapa anak lalu harus kunjungi satu persatu. Jadi puji Tuhan waktu itu memang ya kondisi badan lagi stabil dan olahraga juga kan. Jadi waktu itu sehat-sehat. Jadi puji Tuhan sampai ke sana tidak ada halangan, sampai di rumahnya dengan selamat. Lalu waktu itu agak kesusahan cari alamat karena belum pernah ke sana kan. Lalu
tanya-tanya di sekitar situ, ada juga yang tidak tahu alamat itu. Tapi puji Tuhan alamatnya itu di perumahannya di pinggir jalan. Ya, jadi pas dia lihat, untungnya ada tulisan kan di gerbangnya, jadi bisa tahu. Dan pas masuk di dalam, ya arahannya mudah dari orang tua untuk masuk, untuk ketemu. Dan sampai di rumah itu saat lihat langsung anaknya itu kayak rasa capeknya tiba-tiba hilang karena langsung ketemu gitu loh. Karena selama ini tidak pernah ketemu, terus langsung lihat anaknya, jadi bisa tahu mereka di rumah keadaannya bagaimana, orang tuanya juga bisa ngobrol-ngobrol, dan akhirnya kita bisa tahu keluh kesah mereka di rumah untuk belajar online ini seperti apa. Jadi kita bisa cari solusi sama-sama. Apalagi anak Lingga ini adalah anak pindahan. Iya, anak dia pindah pas naik kelas 5 itu baru pindah. Jadi dia juga masih sementara penyesuaian diri di Citra Bangsa, tiba-tiba seperti itu. Jadi ya puji Tuhan bisa ketemu langsung, akhirnya bisa tahu apa yang kira-kira kita bisa perbaiki ke depan. Jadi memang kesusahan juga ya, apalagi siswa-siswa yang baru pindah, mereka masih menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan teman-teman, dengan cara belajar, kemudian harus dipaksa untuk belajar dari rumah ya. Tapi tetaplah kita berusaha untuk bisa maksimal. Nah, sekarang ini nih Pak Franky, saya kemarin dapat informasi dan memang saya juga tahu bahwa Pak Franky ini walaupun di tengah kesibukan mengurus materi dan juga mengajar sebagai guru dalam tugas sebagai guru kelas, tapi sempat mengukir prestasi juga ya kemarin ya. Nah, yaitu Olimpiade Sains Internasional. Itu coba Pak Franky bisa ceritakan bagaimana sih cara membagi waktunya dalam tugas sebagai guru kelas, lalu harus membimbing anak-anak mengikuti Olimpiade. Kalau ini memang ada Olimpiade Internasional Sains kan kemarin, dan ini memang kegiatannya baru pertama kali diadakan. Jadi dari panitia mengirimkan brosurnya. Kebetulan yang adakan itu di Surabaya. Jadi sudah waktu mereka kirimkan brosur, jadi saya langsung berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, lalu ibu kepala sekolah kasih kepercayaan untuk memilih anak-anak yang dianggap mampu untuk mengikuti kompetisi ini. Ya kalau mereka bisa silakan dipilih. Dan untungnya dari panitia itu mereka tidak kasih batasan anak, jadi mau kirim berapa terserah. Jadi sudah kami berembuk dan kami memilih 31 anak. 31 anak. Kami memilih anak dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Lalu untungnya kami di SD Citra Bangsa punya guru Science Club. Dan kami ada 4 orang sehingga dari 31 anak ini kami bagi jadi 4 kelompok. Jadi kami bimbing mereka, jadi jumlahnya lebih sedikit. Dan bimbingannya juga sama, karena waktu itu Kota Kupang pas masuk zona coklat. Karena zona coklat itu jadi otomatis kami tidak melakukan pertemuan secara langsung dengan anak-anak. Jadi ya solusinya adalah online. Bimbingannya juga online. Jadi kami juga menggunakan Google Meet, lalu ada video yang kami kirimkan, lalu kami juga membuat soal untuk mereka kerjakan, dan kami bahasnya itu pas pertemuan di Google Meet. Jadi kalau manakala mungkin kami sementara sibuk untuk kegiatan belajar mengajar, kadang-kadang kami hanya mengirimkan soal untuk mereka kerjakan, lalu nanti pas sudah bisa kami bahas di pertemuan melalui Google Meet juga. Jadi memang sangat-sangat, artinya di dalam tekanan sekali, tetapi mampu untuk menorehkan prestasi yang luar biasa. Mungkin Pak Franky bisa cerita sedikit apa saja sih penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh anak-anak? Untuk penghargaan yang anak-anak dapatkan itu dari 31 anak yang ikut, ada 14 anak yang berprestasi. Jadi ada 2 orang mendapatkan medali emas, ada 2 orang mendapatkan perunggu, dan 2 orang yang mendapatkan perak. Lalu yang mendapatkan penghargaan merit juga ada 8 orang. Ya, jadi dari 31 ada 14 orang. Dan saya kemarin tuh agak takut pas awal, karena ini pertama kali kami ikut. Lalu dari panitia itu tidak kasih tahu gambaran soalnya seperti apa. Lalu mereka tidak kasih kisi-kisi kan. Padahal saya sudah berusaha untuk, Ibu, kira-kira sudah ada kisi-kisi kah supaya kami bisa kasih tahu anak-anak, setidaknya mereka bisa persiapkan diri. Tapi memang dari panitia tidak mengirimkan kisi-kisi. Dan waktu lombanya lagi, karena ini anak-anak lomba sendiri di rumah kan, dan aturannya itu memang sangat ketat. Bahkan mereka bisa deteksi suara dan gambar yang ada di sekitar anak-anak itu. Jadi
untuk anak-anak yang lomba, dia betul-betul hanya dia dan laptop yang ada di depan, tidak boleh ada orang di sekitar, bahkan dia sendiri saja tidak boleh mengeluarkan suara. Kalau seandainya ada suara atau ada gambar yang terdeteksi di sekitar situ, maka langsung didiskualifikasi. Makanya saya sempat takut juga, aduh ini anak-anak, namanya kan apalagi anak kelas 3, kelas 4. Ini kan mereka rentan sekali untuk kadang-kadang kalau ada suara, aduh ini bagaimana? Kan anak muda panik kan. Betul. Terus kalau di rumah ada saudara-saudara iya, yang betul. kecil, apalagi kalau yang punya adik kan. Nah, namanya anak-anak kalau rewel kita tidak bisa betul. diatur waktu rewelnya kapan. Tapi waktu itu kami antisipasi dengan langsung buat pertemuan dengan orang tua melalui Google Meet. Kami kasih tahu aturan-aturannya seperti ini, dan puji Tuhan saat yang saya senang tuh antusias dari orang tua itu sangat luar biasa. Mereka betul-betul menyiapkan waktu, bahkan kita rapat itu sekitar 1 jam. Saya bersyukurnya itu karena orang tua meskipun pulang kerja capek, tapi mereka masih tetap luangkan waktu untuk persiapan anak-anak lomba. Jadi memang selain kerjasama dari guru dengan anak, orang tua juga sangat berperan penting di sini sehingga betul-betul anak bisa berprestasi, begitu Pak Agung. Luar biasa sekali ya. Jadi tim Science Club ini baik gurunya, orang tuanya, bahkan yang lebih utama adalah para siswa, anak-anaknya sudah mempersiapkan diri. Walaupun ini pertama kali sekolah ikut, artinya belum tahu sama sekali bentuknya seperti apa. Betul. Karena yang saya tahu kalau sudah lomba Science Applied berarti sains terapan, itu kan berbeda sekali dengan materi yang mereka pelajari di sekolah. Jadi soal bagaimana kehidupan nyata lalu harus diselesaikan dengan masalah-masalah atau metode-metode saintifik yang mereka sudah pelajari. Nah, ini memang bukan hal yang mudah, tapi luar biasa sekali. Tahun pertama tanpa clue kita mampu meraih prestasi yang puji Tuhan. Jadi tahun ini sudah ada modal, tahun depan ikut lagi kita pasti dapat prestasi yang lebih baik. Kita doakan supaya pandemi ini berakhir, supaya karena yang saya dengar itu kalau seandainya anak-anak mendapatkan medali, mereka langsung diundang langsung ke Surabaya. Jadi mengikuti tahap berikutnya langsung di sana. Jadi kalau seandainya pandemi ini sudah berakhir, anak-anak kita bisa dikirimkan ke Surabaya. Sayang sekali mereka belum beruntung kali ini. Tapi tidak apa-apa ya. Kita tetap yang lebih utama adalah prestasi yang mereka sudah dapatkan itu. Nah, Pak Franky, mungkin kita bergeser sedikit lagi ke topik yang lain. Nah, kali ini saya mau bertanya kembali mengenai pembelajaran. Kalau di dalam pembelajaran itu kan yang saya tahu setiap hari itu dibatasi mungkin dari jam 7 pagi, batas kumpul tugasnya jam 9 malam. Nah, mungkin kan ada anak-anak yang mungkin terlewatkan, kumpul tugasnya terlambat. Yang saya mau tahu itu batas menerima WA atau yang pernah Pak Franky alami itu sampai jam berapa masih menerima WA dari orang tua atau anak-anak? Oh ya, kalau untuk melayani anak-anak atau orang tua lewat WhatsApp itu memang awal-awal saya sudah kayak buat kesepakatan nanti batas informasi dengan wali kelas itu saat batas pengumpulan tugas itu. Tapi namanya kondisi seperti ini memang harus saling mengerti. Jadi kadang meskipun ada anak-anak yang WA sudah di atas jam 10, kadang-kadang mau tidak mau harus tetap dilayani, begitu Pak. Saya pernah satu kali mengalami kejadian seperti ini. Jadi ada satu anak itu yang orang tuanya melayani di Baun. Nah, di Baun itu sendiri jaringannya di sana memang kurang bagus. Jaringan Telkomselnya kurang bagus di sana. Jadi si satu anak ini dia mereka pulang dari sana itu sekitar jam 11 malam. Jadi otomatis sampai di Kupang sudah setengah 12-an begitu Pak. Dan tiba-tiba dia langsung WhatsApp saya. Ini Shalom Pak, minta maaf. Ini minta maaf, saya baru kabarin sekarang. Soalnya dari tadi saya di Baun, jaringan di sana kurang bagus karena saya ikut mama di sana. Karena memang pilihannya tidak ada pilihan lain selain ikut mama ke sana gitu kan, karena mereka sendiri di rumah. Jadi tapi dia bilang, "Pak, tadi saya di sana sudah kerjakan memang, cuman saya mau kirim jaringannya kurang bagus sehingga sampai di Kupang ini baru saya kirim." Dan di situ justru saya senang, saya tidak marah. Kenapa kamu? Saya senang karena anaknya kelihatan bertanggung jawab gitu loh Pak. Dia selain bertanggung jawab, dia berusaha untuk menyelesaikan tugasnya meskipun dalam kondisi yang sebenarnya menurut saya berdasarkan ceritanya itu mungkin sebagai anak-anak dia mungkin ya sudahlah nanti besok saja gitu. Tapi dia ada usaha untuk menyelesaikan, dan pas sudah dapat jaringan yang bagus dia langsung upload. Itu suatu hal yang luar biasa buat saya Pak. Jadi memang walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang kita buat, tapi kebijakan itu kan pasti tetap akan diberikan tergantung situasi dan kondisi seperti apa. Nah, kemudian tentu sebagai guru nih sebelum mengajar Pak Franky sudah punya target-target yang mau dicapai. Nah,
dalam kondisi keterbatasan kita belajar dari rumah tentu tidak maksimal. Nah, karena itu yang mau saya tanyakan lagi nih, kira-kira apa sih target yang belum tercapai dan apa yang mau dilakukan untuk mencapai target itu nanti ke depan? Kalau untuk ini berdasarkan kemarin hasil visitasi dan juga dilihat dari hasil belajar anak-anak, kalau untuk yang lain, untuk kegiatan belajar mengajar mereka itu bisa kita pantau, lalu bisa kita lihat, oh mereka ternyata di sini bagus, di sini masih kurang gitu Pak. Tapi yang saya rasa mungkin kita perbaiki di depan itu adalah dalam pengembangan karakter. Dalam hal ini juga berkaitan dengan waktu ibadah mereka di rumah Pak. Karena berdasarkan hasil visitasi kemarin ada orang tua itu yang mereka sudah berangkat dari pagi berangkat kerja. Jadi otomatis waktu mereka memulai ibadah itu tidak dikontrol lagi orang tua. Jadi ya terserah mereka, kalau mereka mau ibadah ya ibadah, tidak ya tidak begitu Pak. Jadi ada beberapa anak sendiri yang mengaku bahwa mereka kadang ikut ibadah itu hanya untuk tahu ayat hafalannya dari mana kan. Setiap hari absennya kita itu kan dari video ayat hafalan kan. Jadi itu yang saya rasa mungkin ini perlu diperbaiki khususnya untuk anak-anak, apalagi sekolah kita kan lebih mengutamakan karakter dari anak-anak. Jadi dari hasil itu saya melihat bahwa mungkin ini perlu dirubah, dan saya rasa ini memang target yang belum kita capai begitu Pak. Jadi saya sendiri sudah berpikir ini kira-kira bagaimana caranya, dan puji Tuhan saya mendapatkan ide Pak. Mendapatkan ide mungkin nanti di semester yang baru ini kita bisa buat. Ini juga mungkin jadi bahan pertimbangan untuk kita bersama. Jadi mungkin untuk setiap pagi absennya anak-anak dan ibadah itu mungkin kita lakukan secara tatap muka langsung. Ya, bisa melalui Google Meet atau bisa melalui Zoom, supaya suasana ibadatnya tetap sama seperti di sekolah begitu Pak. Karena ini kalau kita kirimkan link YouTube-nya, mungkin ada anak yang nonton, mungkin ada yang nonton tidak sampai selesai, kan kita tidak tahu karena mereka sendiri di rumah. Ya puji Tuhan kalau seandainya mereka sama-sama dengan orang tua, pasti orang tua selalu tekankan, ayo ibadah sampai akhir, ibadah sampai akhir. Jadi ini mungkin jadi pertimbangan kita bersama ke depan, mungkin kita bisa lakukan ini Pak Agung. Oke, itu ide yang sangat bagus sekali Pak Franky, dan saya rasa pasti teman-teman guru yang lain juga menerima ini dengan artinya welcome sekali untuk bisa, karena ibadah bersama itu sesuatu yang indah. Iya, betul. Kita kalau bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak itu sesuatu yang indah. Apalagi kita di tengah masa pandemi ini, ya benar-benar persekutuan kita harus kuat. Berdoa terus bahwa ya Tuhan bisa berikan kita berkat yang besar sekali, yaitu membersihkan kota kita ini dari pandemi. Karena ya artinya kalau kita melihat sekarang kan banyak orang Kupang yang merasa ya kami ini kuat, kita ini kuat. Jadi penyakit COVID itu datang juga kita tidak akan kenapa apa, dengan sendirinya akan sembuh. Tapi kita lupa bahwa ada aspek lain yang bisa dirugikan. Ya contohnya kalau sampai kasus kita meningkat terus, pasti suatu saat nanti akan diberlakukan yang namanya PSBB. Ya, betul. Nah, kalau sudah pemberlakuan PSBB kan kasihan untuk orang-orang yang tiap hari itu harus pendapatannya adalah kalau dia berjualan di pinggir jalan misalnya. Tiba-tiba ada pembatasan lalu mereka tidak bisa jualan, kan kasihan. Jadi ya mungkin ini pesan untuk semua yang menyaksikan dimanapun berada, ya memang kita kuat, mungkin kita bisa sembuh dengan sendirinya terhadap pandemi COVID ini. Tapi ingat, kalau kita terus berkeras hati seperti ini, akan ada aspek lain yang dirugikan. Jadi mungkin tetap kita mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan. Karena ingat, saudara-saudara kita yang bekerja, tidak mungkin mereka mendapatkan penghasilan kalau PSBB itu akan diberlakukan. Nah, jadi mungkin itu saja beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama Pak Franky. Nah, tapi saya masih tetap merasa hal yang sangat menarik dengan perjalanan Pak Franky yang jauh itu. Nah, karena itu yang saya tahu Pak Franky sudah merekamnya dalam bentuk video ya. Nah, benar sekali. Penasaran seperti apa videonya teman-teman? Ya, mari kita saksikan video berikut ini.
Sobat Citra Bangsa, jadi tadi itu kita sudah menyaksikan wawancara bersama dengan Pak Franky. Kemudian kita juga sudah menonton video bagaimana sih perjalanannya Pak Franky dalam mengunjungi siswanya yang bertempat tinggal sangat jauh. Nah, tentu dalam mengikuti pembelajaran dari rumah ini, tidak hanya siswa dan juga guru saja ya yang terlibat dalam aspek pendidikan ini, tetapi juga ada peran yang sangat penting, yaitu orang tua. Nah, ini instruksi dari Pak Presiden sendiri saja, Pak Presiden sudah mengatakan bahwa orang tua itu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, saat ini sudah bergabung dengan kami di studio, ada Mama Ezeki. Halo Mama, selamat siang. Iya, terima kasih Mama sudah mau bergabung bersama dengan kami di podcast hari ini. Pertama kami mau bertanya dulu Ma, apa kabarnya, sehat-sehat kah? Baik sekali, puji Tuhan sehat. Iya, luar biasa. Jadi terima kasih sekali, kita ucapkan sekali lagi atas kesempatannya Mak sudah bergabung. Nah, mungkin langsung saja Mak, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama, mungkin Mak bisa bercerita sedikit kepada kami, apa saja yang menjadi aktivitas Mama selama di rumah? Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah tangga, bekerja di yayasan. Itu aktivitas saya sehari-hari. Oh iya. Kalau boleh saya tahu Mak, kakak Ezeki ini apakah sendiri atau punya saudara? Punya 2 saudara lagi. Adiknya yang nomor 2 itu di kelas 2 di Citra Bangsa juga. Oh, di Citra Bangsa juga. Adiknya yang terakhir baru berusia 1 tahun. Oh iya, berarti masih ada bayi ya? Iya, masih baby. Wah, berarti sibuk sekali karena harus bekerja, kemudian membagi waktu dengan baby. Lalu Ezeki dan adiknya yang masih di kelas kecil, berarti butuh bimbingan yang sangat intens nih. Mak, mungkin kami mau bertanya sedikit. Ini pertanyaannya mungkin sedikit kelakar, kita ngejawab sedikit. Kira-kira, Mak, mau tidak dalam pembelajaran seperti ini, mau tidak jadi guru di rumah? Kalau ditanya mau atau tidak mau, suka tidak suka, harus mau. Karena itu adalah tanggung jawab orang tua. Iya. Didik, mengajar anaknya, itu tanggung jawab orang tua. Wah, luar biasa sekali ya Mak. Jadi ya oke, tadi ada masalah jaringan sedikit, kita terputus. Tapi sekarang kita sudah kembali terhubung lagi bersama Mama Ezeki. Nah Mak, saya menyambung lagi dari yang tadi. Jadi tentu di rumah ini sudah banyak hal yang terjadi waktu belajar dengan anak-anak. Mungkin ada pengalaman yang pahit, yang manis, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Karena itu kami mau bertanya, Mak bisa berbagi sedikit, kira-kira apa saja yang menjadi pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang kurang menyenangkan saat belajar dengan anak-anak dari rumah? Pengalaman yang menyenangkan adalah saya bisa belajarkan anak-anak materi yang diberikan oleh sekolah. Iya. Sambil saya juga ikut belajar sebenarnya. Materi yang disediakan oleh pihak sekolah itu sudah sangat baik sekali, sangat membantu kita sebenarnya. Itu yang membuat saya bilang termasuk yang menyenangkan ketika kita bisa mengajar anak sendiri, anak ada di bawah asuhan kita sendiri, itu sangat menyenangkan. Hal yang kurang menyenangkan, misalkan kita sementara membimbing mereka, di saat yang bersamaan ada tamu yang datang, ada waktu jeda untuk kita harus menunda sebentar karena harus melayani tamu. Mungkin yang tidak menyenangkan itu saja. Iya. Oh iya, jadi sebenarnya lebih banyak hal menyenangkannya berarti ya Mak, bisa belajar bersama-sama dengan anak-anak, kemudian langsung memperhatikan bagaimana perkembangan mereka saat mereka belajar. Nah, ini saya mau, iya benar, menambah ilmu orang tua juga.
Lalu ini Mak, saya mau tanyakan nih, sikap anak-anak pada saat belajar dengan orang tua di rumah itu seperti apa? Karena yang saya tahu, karena kedekatan emosional antara anak-anak dan orang tua itu membuat mereka merasa untuk bisa bertindak secara leluasa, termasuk juga mungkin sedikit bandel, sedikit melawan. Kalau dengan kami guru, ya ada jaraknya, kita tidak terlalu dekat secara emosional, sehingga anak-anak masih punya keseganan dan ketakutan mungkin seperti itu. Nah, itu yang saya mau tanyakan, kira-kira sikap anak-anak di rumah pada saat belajar dengan orang tua, apakah Mama juga mengalami kesusahan saat mereka tidak bisa bekerja sama atau bagaimana, Ma? Jadi kan selama saya membimbing anak-anak masa pandemi ini, saya tidak mengalami hal itu karena saya mencoba menerapkan disiplin yang sudah diterapkan di sekolah, dalam hal ini di SD Citra Bangsa. Disiplin itu yang saya bawa masuk ke dalam rumah. Saya kasih contoh jam belajar mereka. Kalau di sekolah jam setengah 8 sampai jam 2 katakan. Walaupun masa pandemi ini pihak sekolah memberi kelonggaran sampai jam 8 atau jam 9 malam, tapi saya tetap memberlakukan waktu yang ada di sekolah. Anak-anak pun tidak diperbolehkan untuk melebihi waktu itu. Jadi mereka tetap merasakan bahwa mereka sedang ada di sekolah, walaupun itu tempatnya berbeda. Oh ya, begitu ya Mak, ya luar biasa sekali. Nah, apakah selama mereka mengikuti pembelajaran dari rumah, itu mereka tetap menggunakan seragam sekolah, Mak? Tetap. Oh ya. Wajib. Saya selalu mengajarkan mereka untuk tidak melepaskan baju seragam sebelum semua soal-soal yang diberikan oleh guru diselesaikan hari. Jadi sebelum menyelesaikan pembelajaran, baru boleh kan? Iya, sebelum menyelesaikan pembelajaran tidak boleh. Oh iya, luar biasa. Jadi disiplin yang sudah ada di sekolah, jika diterapkan di rumah, maka sebenarnya anak-anak itu pasti bisa mengikuti pembelajaran tanpa merasa bahwa ada kelonggaran. Artinya tidak bermain-main dalam mengikuti pembelajarannya. Seperti itu ya, Mak ya? Iya. Mereka harus tetap merasakan bahwa mereka tetap sekolah. Sampai hari ini mereka tetap sekolah. Walaupun tempatnya saja yang berbeda. Iya, benar ya, Mak. Jadi beda tempat. Iya, jadi tempatnya berbeda, lalu gurunya berbeda, tetapi pembelajaran itu harus tetap jalan. Nah, ini yang terakhir nih, Mak. Mungkin disiplin harus sama. Disiplin harus sama, ya. Lalu yang terakhir, Mak, mungkin ini menjadi tips dan trik yang mungkin Mama bisa bagikan kepada orang-orang tua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Mungkin apa sih yang menjadi triknya Mama, kiat-kiatnya Mama agar anak-anak itu tetap disiplin dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah? Kiat-kiat saya tidak muluk-muluk. Saya pertama, kita tidak boleh stres dulu. Sudah pasti stres pasti, tapi bagaimana kita mengelola stres itu supaya stres itu jangan berkepanjangan. Kemudian saya selalu memberitahukan mereka bahwa tugas dan tanggung jawab kalian sebagai siswa, sebagai murid adalah belajar. Itu tidak boleh kalian lupakan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saya menerapkan disiplin yang ada di sekolah, saya pindahkan ke rumah. Dengan begitu semua bisa jalan. Pekerjaan rumah tangga saya juga tetap jalan, pendidikan anak-anak juga harus tetap jalan. Tidak boleh ada yang dikorbankan dalam hal ini. Ya, jadi luar biasa sekali. Nah, itu merupakan tips dan trik yang sangat bagus untuk diterapkan di rumah untuk Bapak Ibu orang tua murid, bahwa bagaimana sih caranya untuk menjaga pembelajaran itu. Mudah saja, yang pertama, jangan stres dulu dengan tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak. Kelola stres kita dengan baik, lalu sisanya adalah menerapkan disiplin yang ada di sekolah ke anak-anak, sehingga disiplin yang sudah mereka dapatkan di sekolah itu tetap mereka jaga di rumah, sehingga pada saatnya nanti kalau kita diizinkan untuk masuk kembali seperti biasa pun, anak-anak tidak akan kesusahan lagi untuk menyesuaikan mereka karena mereka sudah disiplin dari rumah. Itu yang diharapkan. Mereka tidak merasa sesuatu yang baru lagi, mengulang sesuatu yang baru. Jadi anak-anak tidak mengulang proses yang sudah pernah mereka lewati. Sudah terbiasa. Oke, Mak, mungkin itu saja yang
bisa kita diskusikan bersama. Kami berterima kasih sekali lagi, walaupun dengan keadaan keterbatasan jaringan, tetapi Mak tetap setia bersama dengan kami. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, Mak. Ya. Terima kasih untuk guru-guru SD Citra Bangsa. God bless you. God bless you too. Oke, Sobat Citra Bangsa, jadi itu tadi serangkaian wawancara kita, bincang-bincang ringan dengan beberapa orang narasumber. Ya, kami berharap apa yang sudah kita bahas bersama di sini bisa memberikan suatu pembelajaran, bisa memberikan masukan, motivasi untuk teman-teman yang ada di rumah untuk semangat lagi, walaupun di tengah tantangan dan hambatan. Tapi ingat, sejarah kita menunjukkan bahwa semakin ditekan, justru manusia itu akan semakin kreatif. Karena itu, kita bisa, ayo buktikan. Nah, akhirnya saya akan undur diri, saya bersama semua rekan-rekan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan channel kami. Jika Anda menyukai apa yang Anda saksikan, silakan subscribe ke channel podcast Citra Bangsa. Jangan lupa di-share juga videonya ke teman-teman yang lain agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan yang terakhir, ingat, nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali channel ini menampilkan video-video baru, Anda tidak ketinggalan. Akhirnya sampai jumpa, God bless you.